Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso, pilot paling lucu, imut dan menggemaskan. Tapi bohong. Setelah penerbangan pertama di lapangan Kelakah yang menurut saya hasilnya kurang maksimal karena terkendala sinyal serta hasilnya terkena backlight, maka kami bertiga, saya, Om KPS dan Om Daniel segera pindah ke pos pengamatan babatan guys. Sudah lama saya tidak terbang dari titik ini. Seperti biasa, jarak penerbangan dari pos babatan sampai dengan ke daerah barat daya sekitar 4 kilometeran guys. Setelah sampai di sana, saya segera melakukan pengamatan, terutama untuk faktor angin. Karena di saat saya terbang yang pertama, anginnya cukup kencang, sehingga seringkali menyeret drone ke kanan maupun ke kiri. Hal ini bisa terjadi karena angin yang cukup kencang menabrak ke badan gunung yang bisa menyebabkan perubahan arah yang tidak bisa diprediksi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab cuaca di gunung ini susah untuk diprediksi. Yang tadinya cerah bisa tahu-tahu berubah dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit. Yang tadinya bersih juga bisa tiba-tiba muncul awan topi di puncak gunung. Yang ada di layar kita ini dinamakan cengker pas guys. Mungkin karena bentuknya seperti cengker atau jalur ayam kali ya. Ada 3, yaitu cengker lor ataupun utara, cengker tengah, dan cengker kidul atau selatan. Setelah melewati cengker pas ini, kita akan mulai memasuki daerah yang berpasir halus. Kembali ke faktor angin guys. Kondisi di saat ini ketika kita memberanikan terbang sebetulnya sangat spekulatif. Karena di home base saya, yaitu di Semarang, terjadi angin siklon yang cukup kencang selama kurang lebih sekitar semingguan. Makanya saya harus mengamati lebih lanjut. Karena penerbangan teman-teman sebelumnya cukup aman, maka saya lanjutkan eksplorasi kedua ini. Sembari saya mengates drone baru ya guys. Kalau kalian jeli, sebenarnya baterai waktu take off ini sudah tidak penuh guys. Hal ini terjadi karena saya harus balik dulu untuk men-setting sinyal drone guys. Rumit ya guys. Jadi demi keamanan dan kenyamanan terbang, maka saya harus memastikan kondisi drone ini sudah terkalibrasi dengan sempurna. Barulah nyaman untuk dipakai, terutama untuk urusan sinyal gambar guys. Kalau pilot sudah berurusan dengan sinyal gambar, biasanya fokusnya pasti terpecah. Maka dari itu saya mesti bolak-balik dan memastikan kondisinya sempurna. Dan karena sembari men-setting drone, maka maafkan saya kalau videonya durasinya pendek dan kurang sempurna terbangnya. Biasanya saya menargetkan video dengan durasi sekitar 15 menit. Dan sesuai dengan kemauan kalian, bagian berangkat dan pulangnya saya percepat. Karena biasanya bagian ini kalian skip kan? Kalaupun sering di skip pun gak masalah kok buat saya guys. Karena YouTube ini hanya sebagai selingan saja. Intinya sih hasilnya bisa untuk bantu tambah beli makan ataupun transportasi. Lalu misi saya untuk membantu teman-teman sekitar Merapi memantau gunung ini terpenuhi. Untuk saya sudah cukup.
Sisanya sih bonus guys. Oke guys, kita sudah sampai di Kubah Lava Baradaya. Setelah 2 bulan tidak terbang, daerah ini berubah sangat banyak. Arah gugurannya juga berubah drastis. Sekarang yang sering gugur adalah di sebelah kiri dan kanannya Kubah Lava Baradaya. Yang kiri mengarah ke Kali Bebeng, yang kanan mungkin mengarah ke Kali Urang. Daerah badan gunung dari Baradaya sendiri mengalami perubahan material yang cukup signifikan. Pada sekitar 5-6 bulan yang lalu, material yang menumpuk ini sempat habis, sehingga terjadi seperti cekungan yang cukup dalam dan batunya berwarna putih. Kita pindah sejenak untuk memantau Kubah Lava Tengah guys. Daerah Kubah Lava Tengah ini menurut petugas dari pos Babatan mengalami perubahan material yang cukup banyak. Namun daerah ini dirasa masih cukup aman dari bahaya erupsi, karena masih ada bibir kawah yang menahan laju dari erupsi tersebut. Yang agak berbahaya kalau longsor dalam jumlah besar ke arah selatan, karena di daerah tersebut bibir kawahnya sudah hilang akibat erupsi tahun 2006. Oke guys, karena baterai sudah minim, maka saya putuskan untuk kembali ke home point. Kalau cuaca memungkinkan, saya akan terbang kembali. Untuk urusan teknis drone sepertinya sudah selesai. Kita kembali melewati Cengger Pass. Yang kita lewati pertama ini adalah Cengger Lor. Lalu kita melewati Cengger Tengah, dan sebelah kiri itu adalah Cengger Kidul guys. Geger Boyo yang merupakan pelindung dari erupsi ini runtuh pada awal Juni 2026, tepatnya pada Minggu 4 Juni. Hal ini membuat luncuran awan panas dari Gunung Merapi langsung menuju ke arah Kali Gendol. Sebelumnya, Geger Boyo ini terbentuk akibat material vulkanik yang merupakan kubah lava Merapi tahun 1911 guys. Dan karena runtuh, maka Geger Boyo tersebut tidak bisa lagi menjadi pelindung alami wilayah selatan dan tenggara guys. Saya sebenarnya ingin sekali terbang sore hari guys, karena menurut saya pencahayaan yang paling bagus dari daerah Babatan ini adalah sore. Tapi biasanya ketika sore terkendala cuaca guys. Seringkali sore hari tertutup dengan awan.
Mungkin lain waktu kalau memang diberi kesempatan, saya akan mencoba untuk terbang sore. Oke lah guys, jarak landing sudah dekat. Seperti biasa, kita akan melihat Merapi dulu dari jarak jauh. Lalu saya akan mempersiapkan landingnya. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, apabila kalian suka dengan konten pegunungan, silahkan di subscribe. Saya banyak membuat konten drone pegunungan, terutama pegunungan-pegunungan di daerah Jawa Tengah. Kalau ada kesempatan sih, sebenarnya ingin mengeksplor gunung-gunung lain. Tapi karena keterbatasan dana, maka hal tersebut belum bisa terrealisasikan. Maka, supaya bisa terlaksana, ada baiknya menonton video ini tanpa adblocker ya guys. Karena pemasukan dari YouTube yang saat sekarang tidak seberapa ini, saya pergunakan kembali untuk mengeksplor gunung-gunung lainnya. Semoga konten kali ini bermanfaat, dan saya Jeffrey Santoso pamit. Salam sejahtera untuk kita semua.